Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis pada 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab 2 Tesalonika memiliki pasal yang sedikit, yakni hanya berisikan 3 pasal. Dan ternyata ini adalah bagian dari kepribadian Rasul Paulus yang mendengarkan berita tentang jemaat Tesalonika yang dulunya adalah jemaat yang sangat ia bangga-banggakan, karena dengan waktu yang relatif singkat mereka telah memiliki arah iman yang benar. Tetapi kemudian di belakangan hari kemudian ia mengetahui kabar bahwasanya ada ketidaksinkronan pemahaman mereka perihal tentang hal kedatangan Yesus Kristus dan juga kematian. Itu mengapa Rasul Paulus membuat suatu peneguhan kembali kepada jemaat di Tesalonika, terutama perihal tentang bekerja. Mengapa demikian saudaraku? Karena ternyata ada suatu kelemahan yang bisa menggerogoti setiap orang, yakni perihal tentang hari di mana datangnya Yesus Kristus pada waktu yang akan datang. Dan jika seseorang jatuh kepada prediksi-prediksi, maka ia menjadi orang yang punya arah atau pengertian yang keliru tentang menjalani hidup. Dan kita menemukan bahwa di jemaat Tesalonika bahkan ada orang yang tidak mau lagi bekerja. Mengapa demikian? Mereka menganggap bahwa hari Tuhan adalah besok, sehingga mereka tidak perlu bekerja, berjeri lelah dan lain sebagainya. Itu bukanlah praktik hidup orang beriman. Tetapi praktik hidup orang beriman adalah terus menekuni setiap yang ia kerjakan demi kemuliaan Tuhan. Persoalan tentang waktu, kapan dia akan datang, itu bukan urusan kita. Sebab tugas yang diberikan kepada kita adalah siap sedialah dalam segala waktu. Artinya, ketika kita terus melakukan pekerjaan kita dan terus hidup di dalam spiritualitas yang benar, maka kita adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam keteraturan itu menanti kedatangan Yesus Kristus. Dan ini adalah hal yang penting. Dan kemudian Paulus berkata bahwa Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahtera. Ini adalah pokok yang sangat penting, dan ini menjadi hal yang terutama dalam hidup ini. Mengapa demikian? Karena menyangkut tentang damai sejahtera adalah bahasa di mana hal ini disampaikan oleh malaikat kepada manusia. Artinya, jika manusia itu mengerti hal ini, maka ia akan melihat sebenarnya arah yang ia sedang tuju apa. Karena makna dari damai sejahtera adalah keterikatan antara manusia dengan Allah. Dan damai sejahtera itulah sebenarnya berkat melimpah yang diterima oleh umat manusia. Itulah pesan yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para gembala. Damai sejahtera bagi manusia dan kemuliaan bagi Allah. Dan di manakah damai itu dapat kita peroleh? Tentu jawabannya adalah ketika kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita. Dan disinilah sebenarnya damai itu menguasai kita, sehingga ada kebahagiaan yang tiada tara yang dimiliki oleh orang-orang yang terberkati. Sehingga damai sejahtera itu sebenarnya adalah berkat melimpah bagi kita. Dan disitulah kita mengerti tentang nilai hidup yang sesungguhnya, karena kita tahu apa yang sebenarnya kita kerjakan. Maka saudaraku yang terkasih,
tetaplah hidup di dalam pendirian itu, yang senantiasa mendahulukan Kristus di dalam hidup saudara. Belakangan ini, orang lebih banyak termotivasi tentang perasaan dirinya. Memang banyak kata-kata motivator yang berkata bahwa yang terpenting adalah dirimu, yang terpenting adalah dirimu. Itu adalah sesuatu hal yang benar. Tetapi bisa saja keegoan itu akan semakin subur di dalam diri saudara. Mengapa demikian? Karena saudara lebih sering berpusat kepada diri saudara, perasaan saudara. Terlebih atau terlepas, itu adalah hal yang benar atau tidak. Jika saudara mengurung diri saudara di dalam itu, damai yang bagaimana yang saudara akan miliki? Kemungkinan besar saudara hanya orang yang tidak mau diganggu. Padahal kita harus menjangkau apa yang dimaksud oleh nats ini dalam penantian kita kepada kedatangan Yesus Kristus. Dan disitulah kita sedang bertarung, dan disitulah salib itu sedang kita pikul. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang menyatakan kemurahan hati-Mu kepada kami. Engkau menolong kami Bapa dalam menjalani hari-hari kami, dan Engkau yang menganugerahkan kami damai yang daripada-Mu. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, penyertaan Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Dan Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan kami dalam situasi apapun. Terpuji Engkau Bapa. Terimalah doa dan pujian permohonan kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.